Jadi untuk mesin di mobil ini sedang kita lakukan perbaikan total teman-teman. Nah seperti yang kita lihat ini mesinnya sudah diturunin ya. Pak, kenapa dibongkar itunya Pak, barbendernya? Ininya pan dibuka, ini mau kepakai lagi, ini bagus. Oh, mau dioriginalin lagi. Iya, Jadi nggak pakai barbender. iya. Ngapain ini Kang Ate? Ini lagi masang switch ECT. Oh, Switch ECT. ya. Letaknya di mana? Letaknya di sini di water jacket. Ini ada switch ECT. Ini belum dipasang, satu lagi ini switch temperatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Anguners, balik lagi bareng kita cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan di bengkel kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang sempat tempo hari juga tayang di channel Padepokan DS Custom ya. Untuk mobil ini statusnya sekarang kita akan coba satu persatu perbaiki di bagian part mana saja yang bermasalah. Jadi sekedar informasi, kata Abah Didin, mobil ini akan dilakukan restorasi total atau restorasi ulang di bagian mesin, kemudian interior, eksterior, dan kaki-kaki. Pokoknya mobil ini untuk status akhirnya nanti akan kita modifikasi juga ya setelah proses restorasi diselesaikan. Nah, seperti yang teman-teman dan Anguners lihat di sini, ini teman-teman kita atau mekanik di bengkel Padepokan DS Custom lagi nyeting di bagian mesinnya ya. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Ini di bagian silinder head ya, kalau nggak salah. Kemudian untuk part-part yang lainnya juga sedang kita kerjakan ya untuk teman-teman kita yang lain di belakang. Nah, ini juga menandakan ya, di sini ada tulisan GM General Motor. Ini menandakan mesin original dari mobil Opel atau Chevrolet Blazer, yang dimana juga di sini terdapat nomor mesinnya teman-teman. Jadi untuk pengecekan nomor mesin dan nomor rangka di mobil Blazer itu cukup mudah ya. Untuk nomor-nomornya masih bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, ini juga adalah lubang atau terusan dari transmisi ya. Jadi transmisinya juga dicopot, dan ini nanti kita akan sambung ke bagian lubang tersebut ya. Oke, lanjut teman-teman di bagian depannya. Di bagian depannya ini juga ada lubang untuk selang radiator ya atau termostat. Ini juga ada beberapa part dari silinder headnya. Di situ juga ada tulisan GM ya. Ini partnya masih original dari Opel atau Chevrolet Blazer. Nah, untuk bagian bodi kurang lebih seperti ini ya. Untuk bagian depan kita review deh sedikit demi sedikit di bagian bodi dari mobil yang sedang kita kerjakan ini ya. Kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sini, ini kita copotin semua termasuk headlamp, kemudian grill ya, dan lampunya juga, lampu sen. Kemudian di sini juga ada soket-soket dari lampunya. Ini juga masih layak pakai dan ini masih original dari bawaan mobil Blazer ini ya.
Lalu untuk bagian apron ini juga masih ori teman-teman, dari warna juga masih biru ya. Ini bahannya tebal banget ya. Untuk apron itu sendiri itu dia berfungsi sebagai penyangga atau penahan dari lampu-lampu dan grill dari mobil ini ya. Di sini juga ada beberapa soket yang diantara lain soketnya meliputi headlamp, soket lampu sen, dan soket lampu fog lamp ya. Kita coba lihat ke ruang mesin. Dari ruang mesin ini di sini ada yang namanya ICM ya, soket ICM. ICM-nya udah dibongkar teman-teman. Lalu beberapa part juga masih tertempel dengan rapih ya tentunya. Tapi di sini juga kalau kita lihat lebih detail nih. Nah, ini untuk oli atau pompa power steeringnya, olinya dia lumer teman-teman. Jadi kemana-mana ya. Sepertinya di sini juga ada kendala. Nanti akan kita coba cek apakah masih bisa diperbaiki. Kalau misalnya bisa ya kita perbaiki, kalau misalnya memang seharusnya diganti ya kita ganti. Sejauh ini untuk part-partnya masih pada original ya. Nah, ini juga kalau kita lihat lebih dalam itu adalah transmisinya ya. Jadi transmisi dari mobil Chevrolet atau Opel Blazer itu dia ukurannya sedang ya teman-teman, tapi lumayan sih berat juga. Untuk bagian transmisi itu kalau kita bawa harus 2 orangan ya, karena kalau kita ngitung berat bersih kurang lebih ada sekitar 25 sampai 30 kiloan ya beratnya. Dan untuk bagian samping di sini Pak A lagi coba buka upper fender tentunya ya. Jadi kalau kita lihat lagi di bagian bawah, secara kaki-kaki ini masih pada bagus sepertinya ya. Tapi ini tidak menjamin juga bahwa meskipun kelihatannya bagus, belum tentu pada saat dikendari akan nyaman. Ini juga ada beberapa part seperti injektor rail, kemudian water pump ya, dan filter udara yang disimpan terpisah supaya nantinya tidak bingung pada saat pemasangan kembali di mobil ini. Untuk bagian part-partnya tertentu itu kita pisah-pisah ya teman-teman, kita pisah-pisah, kita beda-bedain dari mobil-mobil yang lain. Nah, untuk di bagian interior atau door trim ini juga soket-soketnya masih pada komplit ya. Untuk backlightingnya nanti akan kita bikinin ya, door trimnya juga kita akan ganti. Sejauh ini untuk soket-soket kemudian perkabelan masih aman-aman saja ya, tidak ada masalah yang cukup serius. Jadi kalau misalnya kita ngomongin waktu, mungkin mobil ini akan rampung sekitar 1 sampai 2 bulanan ya, karena memang dari segi pengerjaan banyak sekali part yang harus kita ganti dan perbaiki. Kemudian banyak juga beberapa kabel yang harus kita wiring kembali seperti kabel lampu, kemudian kabel kelistrikan yang lain ya di dalam kabin tentunya, power window, kemudian lampu-lampu utama di depan, di belakang. Pokoknya ini akan menjadi PR yang cukup lama dan menguras tenaga teman-teman. Oke, sejauh ini mobilnya kurang lebih seperti ini di bagian interior. Kisi-kisi AC-nya juga pada bolong teman-teman. Kemudian dari backlighting atau door trim kiri kanan depan belakang di mobil ini juga pada kosong ya, alias tidak ada. Kita coba lihat di bagian belakangnya tuh. Ini di bagian backlightingnya juga pada kosong teman-teman. Pokoknya nanti akan kita tempelin, akan kita buatin juga backlighting yang memang selaras ya dengan mobil yang tahun ini. Ini soket-soketnya dari soket power window masih pada bagus, dinamonya juga masih oke sepertinya ya, karena kalau misalnya ada kendala ini pasti sudah dicabut dan sudah diganti sama teman-teman kita yang lain. Untuk bagian kabin belakang kurang lebih seperti ini cukup luas ya teman-teman, dan di sana juga terdapat wadah atau ruang untuk penyimpanan dongkrak dari mobil Opel Blazer ini. Pokoknya sekali lagi mobil ini benar-benar acak-acakan teman-teman, benar-benar harus kita treatment lebih, karena memang prinsip dasar dari bengkel Padepokan DS Custom itu pada saat kita merestorasi kita akan lakukan proses restorasinya secara total. Apalagi mobil ini punya bengkel ya, jadi harus benar-benar bagus, harus benar-benar serius dalam pengerjaannya supaya hasilnya juga jadi lebih maksimal. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk bagian samping ini over tendernya ya, ini Pak A
lagi coba buka overfendernya karena kan kita standarisasikan lagi. Kita tanya saja deh langsung ke Pak A. Pak, kenapa dibongkar itunya Pak, overfendernya? Ini apa dibuka ini mau kepake lagi ini bagus. Oh, mau dioriginalin lagi. Iya. Jadi nggak pakai overfender. Iya. Oke. Ini juga spionnya, semuanya pokoknya untuk eksterior dan interior dari mobil ini harus benar-benar ekstra ya, dan bakal kita kerjakan secara menyeluruh. Kita tanya ke Kang Ate deh lagi ngapain. Kang Ate lagi ngapain ini Kang Ate? Ini lagi masang switch ECT. Oh, Switch ECT. ya. Letaknya di mana? Letaknya di sini di water jacket. Ini ada switch ECT. Ini belum dipasang, satu lagi ini switch temperatur. DHC ini ya? Ya, Mesinnya ya. Yang dilakuin di mesin ini apa aja kemarin? ini yang Perbaikannya? perbaikannya ini turun total sih, seperti metal diganti, Lubuh. ring sehan. Banyak pokok namanya. Ya, intinya ini reparasi ulang. Restorasi ulang ya. Nah ini nih, ini apanya nih Kang Ate nih? Buat yang belum tahu mungkin ada sedikit edukasi nih. Ini cup untuk noken as ya. Noken as ya. Ya, ini kan noken asnya. Ini cupnya Cupnya buat nguncinya dia. buat kunci. Ya. Kunci, oke. Jadi ini udah beres sebenarnya ya. Kemarin diganti metal duduk itu. Metal jalan, metal duduk, ring seher, Metallica juga ya. Jadi ini tinggal sedikit demi sedikit lagi teman-teman. Nanti kalau mesinnya udah beres di servis, kita bakal coba langsung naikin lagi. Tapi ngomong-ngomong, mobil ini juga mau direstorasi total. Selain mesinnya, mobil ini di bagian interior, kemudian eksteriornya juga termasuk ya, akan kita coba repaint di bagian bodi. Dan untuk detail-detailnya seperti apa, mungkin teman-teman dan angoners juga bakal lihat perkembangan di restorasi mobil yang satu ini. Pokoknya jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you next time in our video. Saya Rizal Surya Jaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.